Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, babu ma jaa fi sifati malakil mauti 'inda qabdi ruhil mu'mini wal kafiri. Bab pembahasan ma jaa fi sifati malakil maut, tentang sifat atau ciri dari malaikat maut, malaikat kematian atau malaikat Israel. Inda, ketika qabdi, mencabut, ruhil mu'mini, rohnya orang beriman, wal kafiri, dan rohnya orang kafir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang bagaimana sih rupa dan wajah malaikat maut pada saat ketika mencabut rohnya orang beriman dan rohnya orang kafir, supaya kita bisa memahami tauhid atau iman kepada hari akhir. Salah satunya adalah pembahasan tentang persoalan kematian dan yang terkait dengan kematian. I'lam, ketahuilah, ya akhi, wahai saudaraku, anna musyahadata malakil mauti, bahwa menyaksikan. Apa yang disaksikan malakil maut, malaikat kematian, yaitu malaikat Israel alaihi salam, wa ma yadkhulu ala qalbil abdi minhu minar raui wal faza'i, serta rasa takut. Jadi kalau diartikan di sini harus diartikan dari min sini nih. Mana tandanya nih? Dari sini. Karena min ini menjelaskan ma ini. Kalau kita belajar bahasa Arab. Karena kalau diartikan biasa repot. Jadi kalau diartikan, ketahuilah wahai saudaraku bahwa menyaksikan malaikat kematian itu dan rasa takut, rau dan faza sama ini artinya. Rasa takut yang masuk ke dalam hati seseorang. Tuh. Jadi gampang dipahaminya. Kalau diartikan dan apa yang masuk ke dalam hati seseorang dari susah. Makanya struktur bahasa Arab ini, min ini nih artinya menjelaskan ma nih. Itu mengkaji struktur. Kalau menerjemahkan bahasa Arab harus ngerti strukturnya, ilmu struktur bahasa Arab. Nah, kita lanjutkan. Wa ma yadkhulu ala qalbil abdi minar raui wal faza'i, dan rasa takut yang masuk ke dalam hatinya seseorang. Jadi pembahasan kita ini adalah terkait sekali lagi tentang persoalan malaikat kematian dan menyaksikan malaikat kematian pada saat ketika mencabut nyawa. Apa? Halun, satu keadaan. Ini khobarnya nih. Nih khobar. Khobar dari mana? Dari anna itu. Jadi panjang banget ini. Setiap ini kan anna ada isim nih, maka dibaca anna musyahadata. Kalau kita artikan bahwa menyaksikan malaikat kematian dan rasa takut yang masuk ke dalam hati seseorang itu adalah halun, keadaan, la yu'abbaru anhu, yang tidak bisa diungkapkan. Artinya apa? Dahsyat banget. Intinya gitu. Kenapa? Li'idhami haulihi, karena besarnya bencana terkait dengan persoalan kematian itu. Wa fadha'ati ru'yatihi. Fadha' ini takut ya.
Kata takut dalam bahasa Arab banyak disebutkan. Apa? Yang pertama khauf, rau, faza, fadha'ah. Itu bahasa Arab hebat itu. Fadha'ah itu artinya takut. Wa fadha'ati ru'yati. Tapi kalau diartikan adalah karena besarnya rasa takut pada saat melihat malaikat kematian. Nah, saya ulangi lagi supaya kita bisa paham. Menyaksikan malaikat kematian serta rasa takut yang masuk ke dalam diri seseorang itu adalah satu keadaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu bahasanya begitu. Kenapa? Karena besarnya penderitaan, dahsyatnya penderitaan pada saat ketika terjadi kematian dan besarnya rasa takut pada saat ketika melihat malaikat kematian. Wala ya'lamu, dan tidak ada satupun yang mengetahui apa? Haqiqata dzalikal amri, hakikat persoalan itu, illa kecuali man, orang yang kasyafallahu ta'ala, orang yang telah Allah buka apa? An basiratihi, mata hatinya. Jadi yang mengetahui hakikat persoalan tersebut di atas itu hanya bisa diketahui oleh orang yang sudah Allah buka mata hatinya. Berarti orang-orang yang sudah tingkatan tinggi. Wa ghayatu ma wasala amsaluna, wa ghayatu ma wasala ilaihi amsaluna, dan tujuan ghayah itu artinya artinya dua itu. Yang pertama tujuan, yang kedua artinya batas maksimal, itu ghayah. Ghayah itu ujung tuh. Tapi di sini yang dimaksud adalah ghayah itu artinya tujuan. Wa ghayatu ma wasala ilaihi amsaluna, tujuan dari cerita-cerita atau perumpamaan-perumpamaan yang kita buat, yang sampai kepada kita, itu maksudnya begitu. Mengapa? Annaha amsalun, bahwa itu adalah amsal. Amsal itu artinya banyak tuh. Amsal bisa artinya perumpamaan. Amsal bisa artinya seperti apa tuh? Peribahasa. Amsal bisa artinya contoh dan seterusnya. Amsal bisa artinya persamaan. Itu amsal. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah cerita, perumpamaan-perumpamaan dan cerita-cerita yang dibuat, wahikayatin turwa, dan hikayat-hikayat yang dinarasikan atau diceritakan. Saya ulangi lagi. Tujuan dari perumpamaan kita tentang persoalan kematian itu dan malaikat kematian itu biasanya apa? Biasanya hanya cerita-cerita yang dibuat dan perumpamaan-perumpamaan yang diriwayatkan. Jadi hanya desas-desusnya kita dengar, itu maksudnya begitu. Cerita-cerita aja. Wa kana Ikrimah ini adalah Ikrimah bin Abu Jahal ya. Karena Abu Jahal itu ada namanya anaknya namanya Ikrimah. Ikrimah ini adalah seorang sahabat Nabi, anak Abu Jahal, termasuk galangan bangsawan dari suku Quraisy. Dia pada saat perang Badar itu belum masuk Islam. Pada saat pertempuran Uhud dan pertempuran Khandaq belum masuk Islam. Jadi kapan masuk Islam itu Ikrimah? Ikrimah itu masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Tahu Fathu Makkah? Umat Islam dari Madinah datang ke Makkah, Makkah ditaklukkan. Setelah itu semuanya Islam. Berhala-berhala dihancurin semua. Itu Fathu Makkah. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumahnya si A, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman. Sehingga banyak orang-orang masuk Islam, apakah dia terpaksa atau tidak, itu banyak masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal ini kan Fir'aun zaman itu. Makanya Nabi mengatakan Fir'aun hadzal zaman Abu Jahal. Fir'aunnya zaman ini, kata Nabi Muhammad SAW, itu Abu Jahal.
Makanya Abu Jahal itu dibenci banget oleh Allah tuh, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu dari anaknya ada yang masuk Islam dan ikut berbagai macam peperangan, dan dia meninggal nih Ikrimah pada saat ketika pada masa Khalifah Abu Bakar. Dia ikut peperangan melawan seorang yang ngaku nabi palsu, mengaku nabi itu. Siapa nabi itu? Yo, Bang Hakim hebat. Sudah pantas itu. Sudah pantas jadi imam musola at-taqwa. Imam besar. Jadi nggak percuma dia selalu mendekati ketua DKM. Nggak percuma. Musailamah al-Kadzab. Nah, dia meninggal saat melakukan peperangan terhadap Musailamah al-Kadzab, dan itu terjadi zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau termasuk ulama atau sahabat yang juga meriwayatkan hadis, tapi nggak sebanyak ulama-ulama yang sering kita sebutkan pada periode sahabat. Apa kata Ikrimah? Kata Ikrimah yaqulu, dia berkata qala yaqulu qaulan. Dia berkata apa? Ra'aitu, saya melihat. Melihat di mana? Fi ba'di suhufi syit, di sebagian suhuf syit. Nah, kitab-kitab suci itu ada banyak tuh yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Yang kita imani yang disebutkan itu 4 tuh. Apa? Yang pertama adalah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetapi ditambah dengan suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran dari kata sahifah, jamaknya suhuf. Lembaran-lembaran yang berisi ajaran-ajaran, dan itu diberikan kepada para nabi dan rasul. Makanya dalam surat Al-A'la itu ada tuh disebutin tuh apa disebut? Suhufi Ibrahim wa Musa. Sebelumnya ada kan? Sebelumnya apa setelah suhuf Ibrahim wa Musa? Ada lagi ya ayatnya? Hah? Sebelumnya. Inna hadza lafis suhufil ula. Ini nih kata Allah ada dalam lembaran-lembaran pertama. Apa contohnya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Berarti Nabi Musa itu ada yang suhuf, ada yang Taurat gitu loh. Nanti Yahudi yang Yahudi berikutnya membuat kitab Talmud yang di situ banyak mengejek para nabi itu. Yahudi itu berani, nabi aja dia ejek. Nabi Isa aja dibilang anak zina, waladuz zina. Anda bisa bayangkan, apalagi orang-orang Islam yang ada di Palestina, dianggap apa itu? Nabi aja dia berani ejek. Fi ba'di suhufi syit, di sebagian sahifah dari Nabi Syit. Nabi Syit ini adalah putra dari Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tuh punya banyak putra. Nah, yang paling bungsu Nabi Syit. Nabi Syit ini lahir sendiri, nggak pakai kembaran. Biasanya kan Nabi Adam kalau melahirkan anak itu ada kembaran-kembaran itu. Tapi Nabi Syit itu dilahirkan tersendiri. Kapan dilahirkan? Setelah beberapa tahun meninggalnya Habil. Jadi setelah meninggalnya Habil dibunuh oleh Qabil, itu Nabi Adam bersedih. Bersedih kalau tidak salah sampai 5 tahun kalau nggak salah itu. Sampai-sampai istrinya Siti Hawa itu lalu kemudian bilang, Allah akan menggantikan dengan seorang yang lebih baik dan dia adalah menjadi seorang nabi. Itu kata Siti Hawa. Akhirnya lahirlah seorang putra yang kemudian menjadi nabi namanya Syit, sementara Nabi Adam usianya sekitar 930 tahun. Jadi 930 tahun itu masih bisa melahirkan anak. Artinya Nabi Adam itu kuat kan? Kita baru umur 60 tahun udah setengah mati kan? Apalagi yang sudah 70 tahun, udah tidak berguna sudah. Ini 930 tahun masih bisa melahirkan seorang anak namanya Syit.
Dan Nabi Syed ini diberikan Allah 50 sahifah, suhuf. Jadi ada 50 lembaran. Yang dalam lembaran itu isinya tentang hukum, aturan-aturan dan seterusnya. Sehingga Nabi Adam karena cinta kepada anaknya, karena anaknya ini cerdas, anaknya ini soleh, anaknya ini takwa, maka dia berikan amanat. Apa amanatnya? Amanatnya adalah menjaga nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nur Muhammad sudah ada itu, yang pertama kali diciptakan oleh Allah siapa? Nur Muhammad, bukan Muhammad Nur, Nur Muhammad. Nur Muhammad, dari Nur Muhammad itu diciptakanlah semua. Termasuk diciptakan Nabi Adam. Kita termasuk alam semesta ini itu diciptakan karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka kata Allah, ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku nggak akan ciptakan alam semesta ini. Berarti keberadaan Nabi itu adalah memunculkan keberadaan alam semesta. Makanya dah heran kalau Nabi Muhammad SAW adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ra'aitu fi ba'di suhufi Syed alaihi salam, kata Ikrimah, saya melihat di sebagian lembaran suhuf Nabi Syed alaihi salam, anna abahu, bahwa bapaknya Nabi Syed siapa? Adam alaihi salam, yang bernama Adam alaihi salam. Qala, dia berkata, apa perkataan Nabi Adam? Ya Rabb, arini malakal mauti. Wahai Allah, perlihatkan kepadaku malaikat kematian. Hatta andura ilaih, sampai aku bisa lihat kepada malaikat kematian itu. Fa'auhallahu ilaihi, lalu Allah wahyukan kepada Nabi Adam, innalahu sifatin la taqdiru alaiha, bahwa malaikat Israel itu atau malaikat kematian itu punya ciri-ciri, punya sifat-sifat, la taqdiru alaiha, yang kau tidak akan mampu untuk mengenalinya, kata Allah kepada Nabi Adam. Wa sa'unziluhu alaika, tetapi aku, kata Allah, akan menurunkan dia kepada engkau fi surati, dalam bentuk allati yanzilu alal anbiya'i was salihin, dalam bentuk yang turun kepada para nabi dan kepada orang-orang soleh. Fa anzalallahu alaihi Jibril, lalu Allah turunkan kepada Nabi Adam siapa? Jibril. Wa Mikaila, dan malaikat Mikail. Wa tahu malakul mauti fi surati kabshin amlaha, dan kemudian atahu, datang kepada Nabi Adam siapa? Malakul maut, malaikat kematian. Seperti apa? Fi sur amlaha, dalam bentuk kambing tuh atau domba, kibas. Amlaha itu sebenarnya dari bahasa Arab kata malaha. Malaha itu artinya asin, malih, asin. Tapi kalau kemudian dinisbatkan dengan perempuan imra'atun maliha, itu bukan perempuan yang asin, perempuan yang sangat cantik. Jadi kata asin itu memberikan warna tersendiri di dalam makanan, maka dianggap indah. Maka di sini kalau diartikan fi surati kabshin amlaha, dalam bentuk domba atau kambing terbang yang indah, amlaha. Kenapa dibaca amlaha? Bukan amlahi. Mamnu minas sorof. Nah, itu harus belajar nahu itu. Kalau nggak belajar nahu nggak paham. Nahu apa? Mamnu minas sorof. Yang pernah pesantren pernah dengar itu. Fi surati kabshin amlaha, dalam bentuk kambing terbang yang cantik dan indah, qad nasyara min ajnihatihi, yang telah melebarkan dari sayap-sayapnya. Berapa sayap? Arba'ata alafi janahin, 4.000 sayap. Jadi malaikat kematian itu mempunyai berapa sayap? 4.000 sayap. Dan ingat, semakin banyak sayapnya, semakin tinggi makamnya itu malaikat itu. Bahkan malaikat Jibril sampai 5.000 sayap. Berarti mana lebih tinggi? Malaikat Jibril itu malaikat
Malaikat Jibril. Tapi ada malaikat yang cuma 1 sayap, 2 sayap, 3 sayap. Baca surah Fatir. Itu disebutkan. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. 2, 3 sayap, 4 sayap. Itu masih rendah itu malaikat itu. Malaikat-malaikat biasa. Tapi kalau malaikat makomnya sudah tinggi, seperti siapa? Malaikat Jibril, Mikail, termasuk malaikat Israel, itu sayapnya sampai ribuan. Nanti kita jelasin nih. Supaya nanti kalau datang akik kita kenalin, nih malaikat maut nih. Kemarin kan sudah kenal malaikat Ruman, sekarang malaikat maut. Qad nasyara itu artinya kalau saya begini kan apa sih bahasa Indonesia ya? Dikembangkan. Nasyara. Bukan dikepakin ya, kalau ngepak begini, tapi dikembangkan tuh. Itu namanya qad nasyara min ajnihatihi, dari sayap-sayapnya arba'ata alaf janahin. Bacanya janahin ya, bukan junah. Kalau junah itu dosa itu. La junaha alaikum, tidak ada dosa tuh. Ini janah. Bahasa Arab itu kalau nggak ada barisnya, kadang-kadang bisa salah paham, salah baca, salah arti. Minha, di antara 4.000 sayap itu apa? Janahun jawazas samawati. Ada 1 sayap yang sampai mencapai langit yang ke-7. Dari langit 1 as-samawatu, langit-langit itu. Kira-kira panjang banget itu sayapnya. Jadi sayapnya sampai melampaui langit-langit, sampai ke langit ke-7. Wajanahin jawazal arda, dan 1 sayap yang sampai kepada bumi. Makanya nggak heran kalau malaikat maut. Kok bisa sih malaikat maut mencabut nyawa pada saat bersamaan? Itu kan banyak. Bagaimana nggak bisa? Orang sayapnya sampai ke langit dan sayap yang 1 sampai ke bumi. Wajanahun jawaza aqsal masyriq, dan sayap yang melampaui bagian timur yang paling jauh. Aqsa itu jauh tuh, paling jauh. Disebut dengan Masjidul Aqsa, masjid yang terjauh. Masyriq, timur. Wajanahun jawaza aqsal maghrib, dan sayap yang melampaui bagian barat, dunia bagian barat yang paling terjauh. Wa idza baina yadayhi al-ardu, dan tiba-tiba di antara atau di hadapannya itu apa? Al-ardu, bumi. Wa mashtamalat alaihi, dan apa yang dicakup oleh bumi. Seperti apa? Mina, min itu artinya seperti, bukan dari itu di sini. Karena kita selalu mengartikan min dari semua. Min di sini seperti ini. Nih, sini nih. Ini kenapa begini ya? Min, nih. Minal jibali, seperti gunung, wassuhul, lembah, wal ghiyat, hutan. Dia bilang hutan aja menggunakan bahasa yang lebih tinggi. Padahal hutan bahasa Arabnya apa? Ghaba. Ini yang paling tinggi nih, ghiyat. Ghiyat. Wal jinni, jin, wal insi, manusia. Jadi malaikat maut itu di depannya ada bumi dan semua yang dicakup oleh bumi. Bagaimana nggak bisa mencabut nyawa dalam sekaligus? Apalagi itu? Wadawab, apa dawab? Ini. Dabah. Ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Dabah jamaknya dawab. Wa ma ahata biha minal ajza. Nah, ini sama nih, ma dan min tuh. Ini kalau belajar bahasa Arab enak nih, tinggal di cara memahaminya kan. Dan bagian-bagian ajza ini bagian juz'un. Maka disebut dengan juz ama, juz apa tuh, juz kedua, juz 3, itu juz bagian. Jamaknya ajza, bagian-bagian dari bumi yang dicakupinya atau dilingkup. Ahata itu mencakup. Nah, di sini jelaskan, walau annaha kullaha, kalau seandainya semuanya itu, tuh, semua yang tadi disebut itu, wudi'at,
diletakkan, wadoa, wudi'a, diletakkan, meletakkan, wadoa, diletakkan di mana? Fi nuqrati mahjarihi, di dalam lubang. Mahjar itu seperti penjara, mahjar, terkurung itu mahjar, maka disebut dengan hajr. Di lubang, ada satu lubang tempat itu, kanat, maka yang diletakkan itu seperti apa? Ka khardalatin fi ardi falatin, seperti satu biji sawi, khardala, fi ardi falatin, di satu tempat padang pasir yang tidak berair. Jadi kalau seandainya itu diletakkan tuh semuanya, itu seperti misalnya apa? Gunung, lembah, hutan-hutan, jin, manusia, binatang melata. Binatang melata itu banyak, sampai serangga juga masuk. Dan semua bagian yang ada di bumi kalau diletakkan dalam satu lubang, itu seperti biji sawi diletakkan di padang pasir yang sangat luas. Kira-kira kecilnya tuh, kecil banget tuh. Itu luar biasa itu. Walahu, malaikat kematian, lahu, mempunyai, memiliki. Lahu itu memiliki. Memiliki apa? Uyunun. Apa uyun? Mata. Jamak dari ainun, mempunyai mata. La yabtahuha, yang tidak dia buka, illa fi mawadi'a, kecuali di tempat. Ini hilang fi-nya nih. Harusnya illa fi ya. Ini ya-nya doang nih. Kalau buku terbitkan Darul Kutub Al-Islamiyah itu jelek. Ini Darul Kutub Al-Islam. Dan biasanya jelek, banyak terpotong-potong. Makanya dianggap penerbit terburuk yang menerbitkan kitab-kitab bahasa Arab. Ini termasuk nih Darul Kutub Al-Islamiyah. Tapi kita untung nih kan nggak beli ya, cuma download dari internet. Jangan juga kita salahin lah, udah kita dapat gratis. La yabtahuha illa fi mawadi'a, yang tidak dibuka oleh malaikat kematian kecuali di tempat-tempat fatahah, yang dia akan buka nanti saatnya dibuka, nanti akan dijelaskan. Wa ajnihatun la yansuruha illa fi mawadi'a nasyaraha, dan dia juga mempunyai sayap-sayap, la yansaruha, yang tidak dia kembangkan, illa fi mawadi'a nasyaraha, kecuali di tempat-tempat yang dia akan kembangkan. Artinya ada tempatnya. Wa ajnihatun, dan dia mempunyai sayap-sayap, lil busra, untuk memberikan kabar gembira. Yansuruha, yang sayap itu dia kembangkan kepada siapa? Lil muti'in, kepada orang-orang yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajnihatun, dan dia juga mempunyai sayap-sayap yang dia kembangkan kepada siapa? Lil kafirin, kepada orang-orang kafir. Dan beda sayapnya. Kalau sayap kepada orang-orang yang taat kepada Allah, sayapnya indah, yang disampaikan berita gembira. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ayat terkait dengan datangnya malaikat itu. Apa itu? Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman, summa istaqamu, lalu kemudian dia istiqamah, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikat, turun kepada mereka tuh yang beriman dan istiqomah dalam amal kepada Allah. Apa yang turun? Malaikat. Apa yang dia katakan? Allah takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan kalian bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikan kabar gembira surga yang dijanjikan buat engkau. Makanya orang-orang beriman itu mereka pada saat kematiannya senang karena diperlihatkan tempatnya di surga. Nah, orang-orang kafir didatangi oleh malaikat maut dengan sayap yang dikembangkan, wafiha, dalam sayap itu apa? Safafit. Ada sayapnya itu ada seperti tusuk sate dari besi, itu tajam tuh. Dari sayap itu kelihatan tusuk sate. Apalagi wakalalit, seperti pancingan begini nih,
Tuh kalalip tuh. Jamnya lagi kilap. Tahu pancingan? Kail. Husain nih dengan Ustadz Asawi sering mancing nih, tahu tuh kail tuh. Kail tuh. Jadi sayapnya itu ada seperti tusuk sate yang tajam, ada kail, apalagi wa maqarid. Wa maqarid dari mikrot. Itu artinya mikos. Apa mikos? Mikos. Gunting. Jadi digunakan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi. Maqarid, damak dari mikrot, artinya apa? Gunting tuh. Lalu fasuiko Adamu. Adam ketika melihat malaikat maut pada saat ketika mencabut nyawanya orang-orang kafir, fasuiko Adam. Adam pingsan. Nabi Adam aja pingsan, apalagi kita, Pak. Fasuiko Adamu alaihi salatu wassalam. Sebenarnya bukan fasuiko, fasuiko di. Fasuiko Adamu alaihi salam. Tapi kalau fasuiko Adamu, Adam dipingsankan. Jadi bagus bahasanya ini. Artinya apa? Adam bukan pingsan sendiri, tapi dipingsankan. Dengan datangnya malaikat maut. Siapa yang pingsankan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka digunakan fasuiko di sini nih. Fasuiko Adamu, Adam kemudian pingsan. Soikotan. Soikotan ini menggambarkan pingsannya gitu loh. Jadi Adam pingsan seperti pingsannya yang labi safia, yang dia berada dalam pingsannya itu mintil kasa'a, dari waktu pingsannya ila mislia minal yaumi sabi summa afaqa. Dari hari ketujuh kemudian dia sadar dari pingsannya. Berarti berapa lama pingsannya? 7 hari. 7 hari dong pingsan. Ngelihat malaikat maut. Fakana min araqihi, keringat dari malaikat maut itu adalah az-za'faran minat tagayyur. Keringat dari malaikat maut itu apa tuh? Za'faran. Kalau dia apa mencabut nyawanya orang beriman. Apa za'faran? Minyak wangi. Minat tagayyur. Nah, minat tagayyur ini kalau diartikan dia berubah, tapi diartikan agak susah ini. Minat za'farani minat tagayyur. Perubahannya seperti minyak za'faran. Jadi seperti itu kalau dipahami. Dzakara dzalika, itu semua disebutkan oleh siapa? Al-Wa'iz Ibnu Dhafar Al-Makki rahimahullah. Disebutkan oleh Ibnu Dhafar. Namanya Ibnu Dhafar, Abu Muhammad, Abu Hashim atau Abu Hisham. Bin Muhammad bin Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tapi dia sebut dengan Al-Wa'iz. Wa'iz itu artinya pendakwah. Al-Makki, orang Mekah. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini adalah dia termasuk ahlul bait Nabi ya. Termasuk dari anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi kalau saya cerita ini terkait dengan persoalan Nabi Muhammad SAW itu nggak boleh nerima sedekah, zakat. Termasuk siapa? Keluarga dari Nabi Muhammad tidak boleh menerima sedekah dan zakat. Siapa yang dianggap dengan Ahlul Bait? Nabi mengatakan yang disebut dengan Ahlul Bait dalam kaitan dengan sedekah itu adalah Bani Hashim. Pertama Bani Hashim. Siapa Hashim? Hashim itu anak dari Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf punya anak nih beberapa, salah satunya adalah Hashim. Hashim punya anak beberapa anak, salah satunya Abdul Muttalib. Dari anaknya Hashim yang punya keturunan tuh, dari anaknya Hashim yang punya keturunan cuma Abdul Muttalib. Maka Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib sama, itu yang tidak menerima zakat. Siapa Abdul Muttalib? Abdul Muttalib punya keturunan. Yang pertama Abu Thalib. Abu Thalib siapa? Bapaknya Ali bin Abi Thalib kan? Ja'far bin Abu Thalib, Aqil bin Abu Thalib, Ummu Hani. Itu anak dari Abu Thalib. Siapa lagi? Abdullah. Abdullah siapa? Bapak Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Thalib. Terus siapa lagi? Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Abbas punya anak, namanya siapa?
Abdullah ibnu Abbas. Nah, mereka ini nggak boleh terima zakat tuh, nggak boleh terima sedekah. Dan yang kedua adalah keturunan Nabi dari Sayyidah Fatimah. Makanya kalau ada orang minta-minta sedekah zakat itu ngaku keturunan Nabi, itu aneh itu, nggak boleh, haram hukumnya. Kan lucu kan? Apalagi minta-minta sedekah, itu lucu. Kenapa? Memang diharamkan buat keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, supaya paham aja, ini cuma intermezzo, supaya paham. Terus apa lagi tadi tuh? Sampai mana, Bay? Oh iya, Ibnu Abbas. Sampai lupa saya. Sa'ala yaqul, dia berkata, Ibnu Abbas sudah saya jelaskan, dia termasuk 7 perawi dari golongan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kapan-kapan kita jelaskan siapa Ibnu Abbas ini. Sa'ala Ibrahimu al-Khalilu malakal mauti. Nabi Ibrahim yang gelarnya Khalilullah itu bertanya kepada siapa? Malakal mauti, kepada malaikat maut alaihi wassalam. Apa pertanyaannya? Apa permohonannya? Ayyuriyahu kaifa yaqbidu ruhal kafiri. Permohonannya adalah bagaimana dia diperlihatkan. Permohonannya adalah supaya dia diperlihatkan bagaimana malaikat maut yaqbidu ruhal kafir, mencabut ruhnya orang kafir. Faqala lahu, malaikat maut berkata kepada Nabi Ibrahim, apa perkataan malaikat maut? Isrif wajhaka anni. Palingkan wajahmu dari saya. Jangan langsung kelihatan. Pingsan nanti ente. Maksudnya begitu. Palingkan wajahmu dari saya. Lalu Nabi Ibrahim fasarafa wajhahu, dia palingkan wajahnya dari malaikat maut anhu, tsumma tafata. Setelah dia memalingkan, malaikat maut mengubah wajahnya. Rupanya diubah. Pada saat ketika mencabut nyawanya orang-orang kafir. Setelah malaikat maut mengubah, lalu Nabi Ibrahim berbalik melihat kepada malaikat maut saat mencabut nyawanya orang-orang kafir. Faiza, tiba-tiba malaikat maut itu huwa fi surati insanin, merubah bentuknya dalam bentuk manusia aswad yang berkulit hitam, rijlahu fil ardi, kedua kakinya ada di bumi, wa ra'suhu fis sama, kepalanya ada di langit. Seperti apa? Ka'akbaha atau ka'akbahi ma kuntara'in minas suwari, seperti bentuk yang terburuk yang engkau lihat. Tahta kulli sya'ratin, di bawah setiap helai rambut, min jasadihi, dari jasadnya itu apa? Lahibunar, ada nyala api. Jadi kulitnya nih kan ada bulu-bulunya nih. Ini setiap bulunya itu nyala api itu, nyalanya api. Faqala, lalu kemudian dia berkata, malaikat berkata, Nabi Ibrahim, wallahi, demi Allah, laulam yalqal kafiru, kalau seandainya orang kafir tidak menemukan azab, sanksi. Orang kafir kan pasti dapat azab kan? Kalau seandainya orang kafir tidak mendapatkan azab, siwa nadharihi ila syaksika, selain melihat kepada wajahmu, kata Nabi Ibrahim, la kafahu dzalika ra'ban wa khasyatan wa khaufan. Maka dengan melihat wajahmu cukup itu jadi azabnya dia. Artinya nggak usah pakai neraka, lihat malaikat maut aja itu sudah azab yang pedih. Kata Nabi Ibrahim, la kafahu dzalika ra'ban wa khasyatan wa khaufan. Itu artinya sama itu. Ra'ban wa khasyatan wa khaufan artinya sama. Takut tuh. Itu bahasa Arab tuh. Bahasa Arab tuh takut, rau'un, apalagi tadi? Fazaun, ra'bun, khasyatun, khaufun, fadha'un, tuh banyak tuh. Tapi ingat, kata-kata itu artinya takut, tapi mempunyai kualitas yang berbeda-beda itu. Khasyah lebih tinggi dari khauf. Khasyah itu takutnya tingkat tinggi, khauf itu takut biasa aja. Misalnya saya takut sama macan tuh, itu khauf. Tapi takut yang tertinggi adalah khasyah.
Makanya disebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah para ulama. Summa qabada ruhahu, lalu kemudian malaikat maut mencabut ruhnya orang kafir ba'da an raja'a ila suratihil hasanah, setelah dia kembali kepada wajahnya yang indah. Jadi malaikat maut itu ketika mencabut nyawanya manusia, itu dilihat yang dicabut nyawanya siapa. Kalau yang dicabut nyawanya orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang beriman, maka dia memperlihatkan wajah yang indah. Tapi kalau seandainya yang dicabut nyawanya orang-orang kafir, maka dia memperlihatkan wajah seperti yang saya jelaskan tadi. Wajahnya itu menyeramkan. Sampai kata Nabi Ibrahim, kalau seandainya tidak ada siksa buat orang kafir, cukuplah dengan melihat wajah engkau, yaitu wajahnya malaikat maut, itu dianggap sudah sanksi atau azab yang mengerikan buat orang tersebut. Qala al-ulama'u radhiyallahu anhum, berkata para ulama, wala yata'ajjabu min ru'yati malakil mauti ala suwarin mukhtalifatin bi ikhtilafin nas. Kata para ulama, dia mengatakan wala yata'ajjab. Ta'ajjab itu jangan heran. Ta'ajjub. Maka muncul kata takjub, itu heran, kagum. Janganlah heran, wala yata'ajjab, jangan heran. Heran kenapa? Min ru'yati malakil mauti, melihat malaikat maut ala suwarin mukhtalifatin, dalam bentuk yang berbeda-beda. Bikhtilafin nas, sesuai dengan perbedaan orang yang mau dicabut tuh. Jangan heran itu. Fa inna dzalika, karena yang seperti itu seperti mislu ma yataghayyarul insanu, seperti perubahan seseorang dalam penampilannya. Seperti apa? Minas siha. Kira-kira kalau seandainya orang sehat, penampilannya gimana? Segar. Kalau dia sakit, wal marad, ya lesu. Kalau dia masih kecil, wasigori, wal kibari, kecil dan besar, itu beda-beda penampilannya. Wasyababi wal harami, atau wal harimi, masih muda, syabab, dan sudah tua, harim atau haram, sama. Au mislu safa'il launi bimulamazati dukhulil hamam, atau seperti bersihnya warna kulit seseorang, laun warna, tapi dia maksud adalah warna kulit seseorang bersih karena apa? Bimulazamati dukhulil hamam, karena dia rutin masuk ke kamar mandi. Jadi orang yang sering mandi, kulitnya bersih. Tapi kalau mandinya seminggu sekali, kulitnya ada ini. Kalau itu begini, kelihatan tuh. Gusian. Seperti itu. Jadi keadaannya seperti itu. Wa syuhubatil laun, atau seperti syuhubah. Syuhubah itu pucat mukanya. Pucat apa? Warna kulitnya, laun, wa taghayyurul wajhi, dan perubahan wajah. Karena apa? Bilafil hawajiri, karena terkena sengatan matahari yang siang. Kira-kira orang kalau kulitnya terkena sengatan pagi siang hari, fisafar, pada saat melakukan perjalanan, kulitnya seperti apa? Seperti hitam-hitam seperti itu. Nah, seperti itulah perubahan-perubahan pada saat ketika melihat malaikat kematian, sama diibaratkan seperti itu. Ghaira anna hadhihi sifat. Nah, ini kan hilang nih. Inilah Darul Kutub Al-Islamiyah. Hilang lamnya tuh. Harusnya kan ada lam sini nih. Ya. Ghaira anna hadhihi sifat, tetapi sifat-sifat ini taqaulil malaika, terjadi kepada malaikat fil yaumil wahidi was sa'atil wahidati miraran. Terjadi kepada malaikat dalam saat dan waktu yang bersamaan. Kalau kita kan berbeda-beda tuh. Kalau lagi sakit, lain wajah kita. Kalau lagi senang, lain lagi wajahnya. Kalau lagi sehat, beda lagi. Nah, malaikat itu terjadi semua itu dalam waktu bersamaan. Nah, sekarang jelaskan. Mana contohnya? Waqad balagona.
telah sampai informasi kepada kami, ada riwayatnya tentu, anna Jibrila, bahwa malaikat Jibril alaihi salam yata'adhamu biqadratillahi fi waqtin. Dia merasa merasa besar biqadratillahi, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, fi waqtin, dalam satu keadaan, dalam satu waktu. Hatta, sampai, lau udzina lahu, kalau seandainya dia diizinkan, ayyaqtali al-ardh, untuk mencabut bumi, bima fiha, dengan sesuatu yang ada dengan bumi itu, maksudnya mencabut bumi dan beserta isinya, laqtalaha, dia pasti akan cabut itu. Perumpamaan seperti itu. Summa innahu yatasagharu, tetapi pada saat yang sama malaikat Jibril bisa dalam bentuk dia keadaannya rendah, merasa kecil. Tadi merasa besar, yata'adzam, karena merasa kecil. Fi awqatin, pada waktu-waktu, li'adzamatillah, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, hatta yasira, sampai dia seperti apa? Kal usfuri, seperti burung pipit, kecil. Dia merasa kecil dengan keagungan Allah, seolah-olah dia seperti burung pipit yang kecil itu. Khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bisa berubah dalam keadaan bersamaan sekaligus. Bisa merasa besar, bisa merasa kecil dalam waktu yang sama. Tapi kalau manusia berbeda-beda. Maksudnya apa? Anda jangan heran kalau melihat malaikat itu dalam bentuk yang berbeda-beda pada saat mencabut nyawa manusia yang berbeda-beda. Kalau orang beriman, nggak usah khawatir. Tapi orang kafir, naudzubillah. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal harik. Nanti buka surah Al-An'am itu. Dulu saya hafal tuh surah Al-An'am, tapi kutipan ayat itu masih saya ingat. Seandainya engkau melihat siapa orang-orang kafir yang dimatikan oleh para malaikat, seperti apa? Malaikat itu yadribuna wujuhahum, malaikat itu memukul wajah mereka, wadbarahum, punggung-punggung mereka dipukul oleh malaikat. Lalu malaikat mengatakan, dzuqu adzabal harik, maka rasakanlah azab yang panas membakar tersebut. Oleh karena itu, kalau kita ingin nanti bertemu dengan malaikat maut di akhir kehidupan kita, malaikat maut dalam bentuk rupa yang indah, maka mau tidak mau dan harus kita laksanakan adalah perbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita. Jadilah orang-orang yang taat karena Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang beribadah karena mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pesanan Haji Fauzi, jangan lama-lama, sebelum jam 9 sudah saya selesaikan tuh. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.